Saudara, pertambahan kasus positif COVID-19 di Indonesia masih sangat tinggi. Bahkan penyebaran virus kini mengancam kehidupan sosial lingkup terkecil, yaitu klaster keluarga. Penyebaran COVID-19 di Indonesia kini mulai mengancam lingkup terkecil di masyarakat. Ya, beberapa pekan terakhir, pertambahan kasus positif COVID-19 di Indonesia justru muncul dari klaster keluarga. Klaster ini muncul karena kembalinya rutinitas masyarakat di luar rumah. Meski kebanyakan sekolah tatap muka belum digelar, tapi sebagian perkantoran sudah kembali beraktivitas. Sayangnya, sebagian kantor tidak menerapkan protokol kesehatan yang ketat, sehingga orang tua yang beraktivitas di luar rumah kemungkinan besar membawa virus hingga ke dalam rumah. Hati-hati, ini perlu saya sampaikan, hati-hati yang namanya klaster kantor. Yang kedua, klaster keluarga, hati-hati. Yang terakhir juga klaster pilkada, hati-hati ini. Agar ini selalu diingatkan. Karena yang selalu kita kejar-kejar adalah tempat-tempat umum, tempat-tempat publik. Tetapi kita lupa bahwa sekarang kita harus hati-hati di klaster-klaster tadi yang saya sampaikan. Klaster keluarga, karena kita sampai di rumah sudah merasa aman, nah justru disitulah yang kita harus hati-hati. Penerapan protokol kesehatan saat berada di luar rumah seringkali tidak dilakukan sesampainya di rumah. Selain itu, kultur sosial bangsa Indonesia yang mengutamakan silaturahmi sangat memungkinkan bermunculannya klaster keluarga. Maka akhir-akhir ini klaster ini muncul di perkantoran, ya, kemudian bahkan di transportasi umum, ya, dan juga di keluarga di rumah, ya, karena ada beberapa orang dalam suatu keluarga yang tidak pernah kemana-mana, ya, ternyata setelah dilakukan pemeriksaan positif COVID. Nah, ini semuanya kita lakukan kajian, kita lakukan evaluasi. Di sejumlah wilayah di Indonesia, banyak kasus positif COVID-19 bermunculan dari klaster keluarga. Klaster keluarga menjadi sangat berbahaya karena transmisinya bisa sangat masif. Apalagi bila tanpa gejala. Dalam lingkup sosial masyarakat, transmisi dari satu keluarga ke keluarga lainnya bisa sangat cepat. Kondisi ini akan semakin buruk bila warga yang bergejala atau suspek enggan melakukan tes swab karena khawatir akan stigma dan dikucilkan masyarakat. Berbagai kegiatan seperti silaturahmi keluarga, arisan, rapat warga, perayaan hari besar, atau bahkan membiarkan anak-anak bermain bersama di lingkungan perumahan menjadi penyebab banyaknya klaster keluarga. Banyak masyarakat menganggap enteng silaturahim di antara keluarga karena menganggap pertemuan dengan keluarga dekat aman-aman saja. Padahal, tak ada jaminan setiap orang tidak akan tertular COVID-19 meski dari keluarga terdekat. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, kita sudah bergabung dengan Kompas TV, maksud kami juru bicara tim gugus tugas penanganan COVID-19 dari Ikatan Dokter Indonesia. Ada Dr. Erlina Burhan. Selamat petang, Dr. Erlina. Selamat petang, selamat sore Ibu. Iya, dokter, sebenarnya seperti apa klaster keluarga yang belakangan ini banyak di kasus positif COVID-19 di Indonesia? Oke, Ibu, jadi satu hal yang perlu diingat ya, yang penting bahwa semua orang punya risiko untuk menularkan dan semua orang punya risiko untuk tertular. Ya, dan kita tahu dari bulan Juli sudah ada klaster perkantoran, dan kalau orang-orang di kantor yang tertular ini kemudian pulang ke rumah, itu mungkin menuju rumah di transportasi umum juga sudah ada interaksi dengan orang, mungkin juga menularkan atau tertular dan kemudian dibawa ke rumah. Jadi sepertinya saat ini kita harus semakin waspada menjalankan protokol kesehatan agar tidak tertular dan tidak menularkan. Protokol kesehatan seperti apa, dokter, yang harusnya dilakukan oleh masyarakat? Ya, ini saya akan ulang-ulang terus karena tidak semua orang waspada tentang ini ya. Protokol kesehatan itu sederhana saja, 3M.
memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Sangat-sangat sederhana, ya. Dan ini kalau dilaksanakan dengan benar dan masif, mestinya sih kita bisa memutus rantai penularan. Tapi kan ini sepertinya tidak terjadi. Penularan terus terjadi, kasus meningkat di public area, di tempat-tempat umum, di perkantoran, sekarang klaster di rumah-rumah tangga ini sungguh memprihatinkan. Jadi memang pencegahan itu wajib segera diprioritaskan. Kalau tidak, kita tidak akan bisa segera bebas dari pandemi ini. Baik. Satu hal lagi adalah bahwa selain pencegahan kita juga harus ingat tentang imunitas. Jadi kalau kita tidak bisa dengan 3M itu, maka yang kita mesti lakukan adalah menjaga imunitas. Karena imunitas yang baik, walaupun ada virus yang masuk, maka sistem imun kita akan bisa mengatasi virus yang masuk ini. Baik, Dokter, Doni Monardo menyebut bahwa ada keluarga yang diam di rumah tapi bisa terpapar atau tertular COVID-19 ini seperti apa, Dokter? Iya, jadi bisa jadi anggota keluarga berdiam di rumah, akan tetapi mungkin salah satu keluarga, apakah ayah atau ibu bekerja, keluar, jadi ada interaksi dengan orang lain. Lalu kemudian mungkin terpapar dan ini dibawa ke rumah. Dan biasanya kalau di rumah itu kita merasa aman karena toh ini keluarga sendiri, saudara sendiri, dan yang di rumah juga tidak kemana-mana. Lupa bahwa ada yang berinteraksi di luar. Ya, jadi mungkin interaksi di luar tanpa protokol kesehatan ini adalah salah satu penyebabnya. Dokter, susah tidak sih dokter melihat bahwa menyadarkan masyarakat akan pentingnya protokol kesehatan ini? Kalau kita lihat hasil survei di beberapa kota kan mengatakan memang tidak semua masyarakat memakai masker ya, bahkan ada yang di atas 50% masyarakatnya tidak peduli dengan masker. Padahal sejak awal pandemi ini terjadi bulan Maret itu sudah banyak pihak, baik dari pihak ID sendiri maupun dari pihak pemerintah mengatakan pentingnya memakai masker. Tapi mengapa ini tidak dilakukan oleh masyarakat? Mungkin kita tidak berhasil meyakinkan masyarakat atau tidak berhasil mengedukasi masyarakat bahwa penting memakai masker. Kita harus membuat situasi bahwa memakai masker ini adalah suatu kebutuhan dan suatu keinginan dari masyarakat. Bukan karena ada himbauan, bukan karena ada perintah dari kantor atau perintah dari pemerintah. Tapi harus ke arah ini adalah kewajiban dan ini dibutuhkan. Jadi memakai masker harus menjadi kebutuhan saat ini. Artinya tingkat kesadaran masyarakat masih rendah, betul, dokter? Betul. Lalu bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat ini, dokter? Ya, jadi kita harus memberikan edukasi yang masif, terus-menerus, tidak bosan ya. Jadi saya terima kasih nih kepada media yang selalu mengangkat tentang kesadaran masyarakat ini agar masyarakat itu selalu mendengar. Kenapa? Karena kalau sering didengar, lama-lama akan dipahami. Barangkali awal-awal dikatakan, wah itu hanya konspirasi, rekayasa, tidak mungkin saya kena. Tapi kalau kita terus-menerus secara masif menyampaikan bahwa ini adalah penyakit yang nyata, bukan rekayasa, bukan konspirasi, banyak korbannya dan setiap orang punya risiko untuk tertular. Secara garis besar, dokter, perilaku masyarakat sekarang ini dibandingkan di awal-awal pandemi kemarin itu seperti apa, dokter? Ya, saya melihat sepintas bahwa pada awal pandemi itu masyarakat merasa ketakutan dan kemudian juga ada PSBB dan itu kita lihat sendiri. Kalau saya di rumah sakitnya melihat kunjungan rumah sakit itu berkurang pada bulan-bulan Mei begitu ya, bulan Juni. Tapi kemudian pada saat PSBB dilonggarkan, mulai kantor dibuka, mal dibuka, itu kita lihat peningkatan ini tidak terkendali. Baik, Dokter Erlina, terima kasih banyak atas penjelasannya. Sudah bergabung bersama Kompas TV. Selamat bertugas kembali, dokter. Selamat petang, dokter. Selamat petang.